Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya, kiranya saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Namun sebelum kita memulai renungan ini saudara, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam dan telah menganugerahkan hari baru bagi kami pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini saya siapkan dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Saya meminta supaya saudara mempersiapkan Alkitab saudara dan membaca ayat ini setelah mendengarkan renungan ini. Dan ayat yang ingin kita renungkan saya ambil dari ayat yang ke-13. Di sana firman Tuhan berkata demikian: apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicoba yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Itu yang akan kita renungkan. Dan topik renungan kita pada pagi hari ini adalah kehidupan yang bertumbuh lewat pencobaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua pernah mengalami pencobaan. Dan mungkin saat ini saudara sedang mengalami pencobaan itu. Tetapi satu hal yang perlu, bagaimana hubungan pencobaan dengan pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita, itu yang akan kita lihat dalam renungan ini. Kita paham saudara bahwa tujuan Allah dalam kehidupan kekristenan kita adalah supaya setiap kita bisa bertumbuh. Itu yang perlu. Dan Tuhan sangat rindu melihat saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan bertumbuh menuju kedewasaan rohani, kedewasaan iman. Tuhan sangat mengharapkan itu dari kita. Dan di jalan menuju kedewasaan yang dimaksud itu, pencobaan seringkali menjadi sebuah batu loncatan untuk menggapainya saudara. Tetapi karena kita memahami pencobaan itu dari sisi yang lain, kita sering merasa bahwa pencobaan itu menjadi batu sandungan untuk kita bisa melangkah bertumbuh dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari juga bahwa pencobaan merupakan kesempatan untuk melakukan hal yang benar, tetapi juga sekaligus menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan hal yang salah. Ya, itu penting sekali saudara. Setiap kali kita memilih untuk berbuat baik dan bukan berbuat dosa, kita sedang dituntun untuk bertumbuh mendekati karakter Kristus. Itu dia. Kenapa seperti itu saudara? Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, salah satu gambaran yang ditulis paling singkat untuk menjelaskan karakter Kristus itu adalah ada dalam Galatia 5, yaitu tentang buah roh. Memiliki buah roh berarti bersifat serupa dengan Kristus. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita. Sampai kita kepada hal yang seperti itu, memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rick Warren pernah mengatakan demikian saudara. Rick Warren kita perlu dengan buku yang paling terkenal, The Purpose Driven Life itu saudara, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Dia pernah mengatakan demikian saudara. Saya akan bacakan. Tuhan Allah menggambarkan buah roh dalam kehidupan kita dengan membiarkan kita mengalami berbagai keadaan di mana kita tergoda untuk mengungkapkan sifat yang justru berlawanan. Mungkin kita sulit menangkap ungkapan ini. Artinya saudara, ketika kita ingin bertumbuh dengan benar di dalam Tuhan, justru seringkali Tuhan membuat keadaan itu dengan cara-cara yang justru berlawanan dengan apa yang kita pikirkan. Itu yang perlu saudara. Apa itu? Contohnya bagaimana? Kita coba lihat. Misalnya saudara, Allah menganjurkan supaya kita mengasihi dengan menempatkan beberapa orang yang tidak menyenangkan di sekeliling kita. Itu dia saudara, kebalikannya. Lalu yang lain lagi, Allah menganjurkan supaya kita mengembangkan damai sejahtera dengan membiarkan terjadinya masa-masa yang kacau dan membingungkan dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita ada damai sejahtera?
kalau situasinya membingungkan. Atau semisalnya lagi, ya demikian kesabaran berkembang justru di tengah keadaan di mana kita dipaksa untuk menunggu dan tergoda untuk marah atau mengamuk. Gitu. Jadi ujiannya justru terbalik, saudara. Ini merupakan gambaran dari pencobaan itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak lagi contohnya. Setiap kita mengalahkan suatu pencobaan, sesungguhnya kita akan menjadi lebih serupa dengan Kristus, saudara. Itu penting bagi kita. Setiap masalah itu bukan tidak tujuannya. Setiap kita bisa mengalahkan pencobaan atau tantangan atau masalah yang kita hadapi, sebenarnya itu membantu kita untuk terbentuk menjadi seorang yang lebih sempurna atau lebih serupa dengan karakter Kristus. Seperti yang kita katakan tadi. Pertanyaannya adalah, pertanyaan yang perlu kita renungkan pagi ini untuk membantu memahami tema kita ini, bagaimanakah kita dapat mengalahkan pencobaan itu sehingga kita dapat menjadi orang Kristen yang bertumbuh dalam iman? Bagaimanakah saudara? Dalam renungan kita pagi ini mungkin agak lumayan ini, ada 3 poin besar yang kita akan bahas. Yang pertama adalah jangan mau diintimidasi oleh pencobaan, saudara. Ini penting, jangan mau terintimidasi kalau kita mau menang. Kita sering terintimidasi ketika menghadapi pencobaan, oleh karena ketika kita menghadapi pencobaan itu, kita dibuatnya takut dan kehilangan semangat. Itu ya, ini intimidasi, saudara. Ketika kita menghadapi masalah pencobaan yang berat, pertama kita dibuatnya takut, baru dibuatnya kita, ya dikatakan tadi, hilang semangat oleh pikiran-pikiran yang menghasut, yaitu dengan merasa bersalah dan merasa malu hanya karena terkena pencobaan itu. Kita seringkali kalau kita menghadapi masalah kita tertekan, kita merasa bersalah, kita merasa malu. Sesungguhnya ya tidak usah seperti itu, saudara. Jelas ini menjadi sebuah kesalahpahaman yang selalu ditanamkan iblis dalam kehidupan kita. Tidak ada yang salah dengan pencobaan hidupmu. Tidak ada yang salah dengan persoalan yang datang kepadamu. Jadi jangan terintimidasi dengan masalah yang datang. Jangan terintimidasi ketika kamu menghadapi pergumulan. Tidak ada yang salah dengan pergumulan, saudara. Ingat bahwa iblis tidak perlu lagi mencobai orang-orang yang ya sudah melakukan kehendaknya yang jahat. Mungkin kita akan selalu berpikir, kok orang di sana tidak seperti itu, orang ini tidak seperti itu, kok saya begini. Syukur, saudara, puji Tuhan kalau kita bisa melihat ini. Pencobaan adalah tanda bahwa iblis membenci kita dari satu sisi. Tetapi pencobaan dari satu sisi lain, tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Olehnya kita dituntut untuk bertumbuh dalam iman. Itu yang karena pencobaan itu adalah sesuatu yang lumrah dari kehidupan manusia dalam sebuah dunia yang berdosa ini. Jadi jangan pernah terintimidasi dengan masalah atau pencobaan. Yakinlah, saudara, setiap kita akan diperhadapkan dengan 2 sisi saya katakan tadi ketika menghadapi pencobaan. Bisa benar, bisa salah. Kalau kita melihat pencobaan dari sisi iblis, iblis akan selalu membuat kita terintimidasi. Tetapi dari sisi Tuhan, Tuhan mengizinkan pencobaan itu untuk membentuk hidup kita lebih baik. Itu yang perlu. Untuk itu dicobai bukanlah sebuah dosa. Ini penting. Menghadapi pergumulan bukanlah dosa. Ingat, saudara, Yesus pun dicobainya. Yesus dicobai. Hanya kalau kita lihat, Yesus tidak sampai berbuat dosa. Pencobaan yang kita alami seringkali menuntun kita menjadi berdosa. Disitulah kita gagal dan tidak mencapai pertumbuhan rohani yang benar yang diharapkan oleh Tuhan. Kalau ternyata pencobaan itu kita hadapi dengan benar, maka kita akan tertuntun untuk terbentuk dalam sebuah karakter yang semakin menyerupai Kristus. Itu yang dikatakan oleh kebenaran tadi. Yang kedua adalah bagaimana kita dapat mengalahkan pencobaan itu sehingga kita dapat menjadi orang Kristen yang bertumbuh dalam iman. Yang kedua adalah kenalilah dulu pola pencobaannya lalu bersiap untuk menghadapinya. Memang kita harus perlu mengenali itu, saudara. Jangan juga kita sepertinya pasrah, tetapi perlu belajar mengerti tentang persoalan yang kita hadapi, saudara. Apa yang kita lihat di situ? Memang ada situasi-situasi tertentu yang dapat membuat kita lebih rentan terhadap pencobaan daripada orang lain. Bisa, saudara. Situasi-situasi itu untuk kalau kita perhatikan, saudara, kita lihat dari apa yang kita pahami ini, perlu mengenalinya. Untuk itu perlu kita mengenalinya
supaya kita tahu bagaimana situasi itu dan bagaimana pencobaan itu kita manfaatkan untuk membantu kita bertumbuh dalam iman, bukan lagi untuk membuat kita lemah dan jatuh di dalam dosa. Jadi memang saya katakan tadi ada situasi yang berbeda dengan yang dihadapi orang lain. Tetapi ketika kita mengenalnya, maka kita akan lebih tahu bersikap menghadapi persoalan itu. Iblis tentu tahu persis apa yang membuat kita sering tergelincir dalam pencobaan. Dan dia tentu akan terus-menerus bekerja untuk memasukkan kita ke dalam situasi-situasi yang sama. Ya, sehingga kalau kita sering mendengar wejangan orang bijak, janganlah sampai terjerumus ke dalam lubang yang sama 2 kali. Itu kebodohan, saudara. Artinya dengan cara seperti ini, iblis akan selalu melihat kelemahan itu dan akan selalu membawa kita jatuh ke dalam lubang yang sama itu. Itu sebabnya Firman Tuhan katakan, ya, seperti babi yang walaupun sudah mandi, dia akan kembali kepada kubangannya. Dia tidak tahu dia kotor atau tidak. Begitu kalau itu sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Dan iblis senang akan hal itu, saudara. Untuk itulah Petrus pernah berkata begini, berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, saudara, dan mencari orang dapat ditelannya. Berjaga-jagalah karena dengan segala cara iblis akan berusaha menarik kita untuk masuk dalam kubangan-kubangan yang selalu sama setiap saat dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Untuk itu, saudara, kita akan coba lihat di sini. Kita perlu selalu bertanya sebenarnya. Supaya kita bisa mengerti situasi itu, kita perlu, supaya kita mengenal pola-pola itu, kita perlu bertanya selalu, kapan saya paling sering dicobai? Waktu kapan saya sering? Ya, itu perlu. Lalu, di mana saya paling sering dicobai? Waktu jalan-jalan kah? Waktu ke mall? Waktu di pasar? Waktu di rumah? Waktu di gereja? Atau di mana? Lalu kapan saya paling sering dicobai? Ya, waktu bercakap-cakap, waktu duduk sama-sama, waktu bergaul dengan teman-teman, atau waktu menonton, waktu main HP? Banyak, saudara. Lalu yang ketiga, bagaimana biasanya perasaan saya ketika saya paling banyak dicobai? Coba lihat dulu. Paling banyak dicobai kita di mana? Lalu bagaimana perasaan saudara sana? Rasa bersalahkah? Atau senang-senang saja? Atau merasa berdosa? Atau tidak merasa apa-apa? Ini penting, saudara, untuk mengenali pola pencobaan itu sehingga kita mampu mengatasinya. Itu yang diharapkan oleh firman Tuhan ini. Kita perlu mengenali pola khas pencobaan yang kita alami, dan selanjutnya setelah kita mengenal itu, kita bisa bersiap untuk menghindari situasi-situasi tersebut sebanyak mungkin. Kalau kita sudah tahu bahwa main HP menjadi pencobaan yang banyak menyita waktu kita, sehingga kita meninggalkan pekerjaan lain hanya karena main HP, main handphone, maka hindarilah sebanyak mungkin. Ya, waktunya mau berdoa, tapi karena pegang HP jadi terhalang berdoa. Hindari, saudara. Itu penting. Masih banyak lagi yang kita nonton televisi, contohnya. Sudah waktunya untuk berdoa, tapi tetap masih nonton televisi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenali pola pencobaan saudara, maka saudara akan lebih bersiap untuk menghadapinya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berserulah kepada Tuhan dan nantikan Dia menolongmu. Itu yang kita lihat dalam poin yang ketiga ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, surga memiliki saluran gawat darurat selama 24 jam. Yakinlah, saudara. Saudara harus percaya itu. Ada saluran gawat darurat surga selama 24 jam. Allah ingin kita meminta pertolongannya untuk mengatasi pencobaan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata demikian, saudara. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau. Inilah saluran yang saya katakan tadi, saluran darurat itu, saudara. Kalau engkau sedang dalam pencobaan, dalam masalah, dalam pergumulan, dalam persoalan, Tuhan mau supaya engkau di tengah-tengah pergumulan itu jangan lari kemana-mana, tetapi datanglah kepada Tuhan, serukan nama Tuhan, serahkan pergumulanmu kepada Tuhan, maka engkau akan ditolong dan engkau akan menang. Itu yang kita dapatkan, saudara. Jadi berserulah kepada Tuhan, nantikan Dia akan menolong. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan menolong, meluputkan engkau. Alkitab menjamin bahwa seruan kita akan selalu didengar oleh Tuhan. Ini jaminan, saudara.
Oleh karena Tuhan Yesus sendiri sangat peduli sebenarnya pada pergumulan anak-anaknya, pada pergumulan saudara dan saya. Sangat peduli karena dia sendiri pun pernah dicobai seperti yang sudah kita katakan tadi. Hanya dia tidak berbuat dosa karena pencobaan itu. Dia memenangkan pencobaan itu. Sehingga dia tahu persis bagaimana rasanya dicobai. Dia tahu persis bagaimana rasanya mengalami pergumulan. Dia tahu persis. Hanya dia tidak terlena dengan pergumulan. Dia tidak jatuh dalam pergumulan itu. Dia memenangkannya. Sehingga Tuhan Yesus menghendaki kita seperti itu, saudara. Tidak perlu harus gagal dalam percobaan. Tetapi dia mau supaya kita menang dan bertumbuh. Itu yang perlu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pencobaan apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, datanglah kepada Tuhan. Karena dia tidak pernah menjadi marah karena engkau datang kepadanya. Dia tidak pernah bosan atau tidak sabar bila kita tetap kembali kepadanya. Tidak pernah seperti itu, saudara. Tuhan kita itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kasih Allah tetap abadi dikatakan. Sampai selama-lamanya kasih setianya. Dan kesabarannya tetap untuk selama-lamanya. Pasti, saudara. Jika kita harus berseru minta tolong kepadanya 200 kali sehari untuk mengalahkan pencobaan, ya, untuk mengalahkan pencobaan, tentu Allah akan tetap dengan senang hati memberikan rahmat dan kasih setianya, ya, asal kita datang kepadanya. Itu yang perlu. Jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Dia senang mendengarkan, ya, seruan anak-anaknya yang sedang menghadapi pergumulan. Itu artinya bahwa kita sedang mengandalkan Tuhan. Tuhan senang kita mengandalkan Tuhan, saudara. Jadi ketika engkau saat ini sedang mengalami pergumulan, janganlah berdiam diri. Datanglah kepada Tuhan, saudara. Itu yang perlu. Sebagai penutup, saudara, pencobaan-pencobaan membuat kita bergantung kepada Allah. Seharusnya seperti itu. Sama seperti akar bertumbuh makin kuat ketika angin bertiup menerpa sebuah pohon. Akarnya akan semakin kuat. Pohon itu akan semakin kokoh ketika ditiup angin, saudara. Jadi begitu juga setiap kali kita menghadapi sebuah pencobaan, yakinlah pencobaan itu diizinkan Tuhan supaya memperkuat akar-akar imanmu sehingga engkau bisa bertumbuh secara rohani dengan sehat, dengan baik, sehingga engkau mampu menghadapi kehidupan di dunia ini, saudara. Itu yang kita lihat dari renungan ini. Untuk itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu persoalan kehidupan apa yang sedang saudara hadapi saat ini, yang menjadi sebuah pencobaan dalam dirimu. Mungkin karaktermu, mungkin sifatmu, mungkin kelakuanmu, mungkin tabiat-tabiat berdosamu, atau mungkin beban dan pergumulan yang sedang menerpa hidupmu, termasuk sakit penyakit mungkin yang saat ini membelenggu hidupmu. Itu menjadi sebuah pencobaan, saudara. Mari dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Berserulah engkau kepada Tuhan. Yakin dikatakan firman Tuhan tadi, maka aku akan melepaskan, meluputkan engkau dari kesesakan. Itu yang dikatakan Tuhan. Jadi untuk saudaraku yang dikasih Tuhan, tetaplah yakin firman Tuhan ini. Tuhan mau supaya kita bertumbuh. Terlebih melalui pencobaan seperti ini, Tuhan akan membantu kita untuk itu, saudara. Dan akhirnya saya mau berdoa lagi untuk kita. Kalau ada antara saudara yang mau didoakan, buka hatimu kepada Tuhan. Mungkin engkau sedang berbeban berat saat ini, buka hatimu untuk dilawat oleh Tuhan saat ini. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang boleh menyapa kami pagi lewat firman yang kami renungkan. Berkatilah setiap kami terlebih dalam menghadapi pergumulan dan pencobaan kehidupan yang kami hadapi setiap hari. Yang terkadang kami gagal, Tuhan, yang terkadang kami berdosa, yang terkadang kami lemah dan tidak mampu memenangkannya. Sementara Tuhan mengizinkan pencobaan itu supaya kami dapat bertumbuh menjadi sama seperti karakter Kristus. Bapa, bantulah umat-Mu mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami pergumulan berat apapun itu yang menjadi pencobaan dalam hidup mereka, berikan mereka kekuatan dan kemenangan. Terlebih yang sakit, ada beberapa dari umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini yang telah menghubungi hamba-Mu dan mereka ternyata sakit. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus, biarlah tangan-Mu menjamah mereka, memulihkan penyakit mereka, menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh memenangkan pencobaan oleh sakit penyakit ini dan mereka memuliakan Tuhan. Itu doa kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kedengarannya renungan kita ini cukup panjang, tetapi saya ingin saudara lewat renungan ini kita sungguh diberkati Tuhan, dibantu untuk bertumbuh dalam iman. Saudaraku, kalau saudara mempunyai beban berat saat ini seperti yang saya katakan tadi,
dan saudara selalu rindu didoakan untuk didukung dalam doa, kami bersedia untuk mendoakan saudara. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara, baik melalui handphone maupun melalui WA. Saudara bisa share berguna saudara untuk kita doakan saudara. Dan saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara semuanya dimanapun saat ini. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan.